Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah. Dan selalu saya ingatkan bahwa mempelajari Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, itu tidak hanya sekedar tahu sejarah, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memahami sejarah itu lalu menjadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting. Nah, sehingga kemudian jangan sampai dalam mempelajari sejarah itu hanya sekedar tahu cerita, tapi kemudian tidak mensuri tauladani apa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Di pertemuan yang lalu kita masih bicara dalam perang, dan tentu kita bukan mensuri tauladani harus perang, akan tetapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW, kemudian rahasia dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu apa. Nah, itu penting. Kemudian kita sekarang masuk pada bab berikutnya, yaitu masalah al-jaisul islamiyu yuwasilu sayrahu. Pasukan Islam terus bergerak. Artinya karena dalam hal ini sudah menghadapi tantangan dan harus dihadapi, maka tidak boleh kemudian mundur. Thumma irtahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zafiron fasalaka ala thanaya yuqalu laha al asafir. Thumma in hatta minha ila baladin yuqalu lahu adiyah. Wa tarakal hinan biyamin wa huwa kathibun azimun kal jabali thumma nazala qariban min badrin. Ini persis ada di bukunya, tapi nanti sekali lagi bahwa ada sesuatu yang perlu kita cermati. Kemudian Muhammad SAW melanjutkan perjalanan dari Zafiron. Beliau menempuh jalur melewati celah-celah pegunungan yang disebut Al-Asafir, lalu turun menuju suatu daerah bernama Adiyah. Beliau membiarkan daerah Al-Hanan berada di sebelah kanan beliau, yaitu sebuah gundukan pasir besar menjulang laksana gunung, hingga akhirnya beliau singgah di dekat daerah Badar. Ini baru cerita perjalanan, tapi nanti ada hal penting yang perlu kita cermati. Saya lanjutkan. Di poin berikutnya adalah ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqumu bi amaliyatil istiksyaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pengintaian. Nah, di sini nanti banyak pelajaran penting yang di bagian ini. Wa hunaka qama bi nafsihi bi amaliyatil istiksyafi ma'a rafiqihi fil ghari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun langsung melakukan pengintaian bersama sahabat setianya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu.
sahabat yang dahulu menemani beliau di gua. Wa bainama huma yatajawwalani haula mu'askari Makkah idza huma bi syaikhin minal Arabi fasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Quraisyin wa an Muhammadin wa ashabihi sa'ala an jaisaini ziyadatan fit takattumi. Ini nanti menarik, kenapa Rasulullah kok menanyakan tentang beliau sendiri dan sahabatnya. Itu nanti menarik, banyak hal yang kita pelajari. Saat keduanya berkeliling di sekitar perkemahan pasukan Quraisy, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua dari kalangan Arab. Mereka itu maksudnya adalah Rasulullah dan Abu Bakar tadi. Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya tentang Quraisy, tentang Muhammad dan para sahabatnya. Jadi Rasulullah itu justru tanya apa beritanya tentang Muhammad dan Abu Bakar. Kenapa tanya begitu? Beliau sengaja menanyakan kedua pasukan sekaligus demi menjaga kerahasiaan strategi. Rasulullah tahu kalau yang ditanya itu adalah tidak mengenali siapa itu Muhammad, siapa Abu Bakar. Lalu Rasulullah justru tanya tentang bagaimana kabarnya Muhammad dan Abu Bakar, temannya itu. Nah, itu tentu adalah menjaga kerahasiaan strategi. Dan nanti kita bicara masalah hal itu dan kita hubungkan dengan kekinian. Walakin asy-syaikhu qala la ukhbirakuma hatta tukhbirani mimman antuma. Namun orang tua itu berkata, aku tidak akan memberitahu kalian sampai kalian memberitahu siapa diri kalian. Artinya orang tua itu menjawab, saya nggak mungkin memberitahu kalian sampai kalian memberitahu siapa kalian berdua ini. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza akhbartana akhbarnaka. Qala audzaka bidzalik? Qala na'am. Rasulullah SAW menjawab dengan penuh kecerdasan, jika engkau memberitahu kami, maka kami akan memberitahu siapa kami. Orang tua itu berkata, benarkah begitu? Rasulullah SAW menjawab, iya. Jadi harus ada timbal balik. Kalau Anda memberitakan, ya saya kasih tahu. Kalau Anda kasih tahu, saya juga kasih tahu, kami juga kasih tahu, begitu. Qala syaikhu fa innahu balaghani anna Muhammadan wa ashabahu kharaju yauma kadza wa kadza. Fa in kana sadaqal ladzi akhbarani fa wal yaumu bimakanin kadza wa kadza limakanil ladzi bihi jaisul Madinah. Wa balaghani anna Quraisyan kharaju yauma kadza wa kadza fa in kana sadaqal ladzi akhbarani fahumul yaum bimakanin kadza wa kadza lil makanil ladzi bi jaisu Makkah. Lalu orang tua itu berkata, aku mendengar bahwa Muhammad dan para sahabatnya berangkat pada hari begini. Jika berita yang sampai kepadaku itu benar, maka hari ini mereka berada di tempat ini. Jadi kadza wa kadza itu kita terjemah ini, itu yakni tempat pasukan Madinah berada. Dan aku juga mendengar bahwa Quraisy keluar pada hari begini atau pada hari ini, begitu. Jika berita itu benar, maka hari ini mereka berada di tempat ini, disebutkan begitu. Jadi kadza yakni lokasi pasukan Mekah berada. Artinya apa? Orang ini yang ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu memang Rasulullah lagi melakukan investigasi keberadaan pasukan Quraisy itu nyampe mana, maka Rasulullah juga harus menyamar, dan itu strategi. Tapi orang ini juga agak cerdas. Dia bilang, kalau Anda tidak memberitakan tentang siapa Anda, saya tidak akan memberitakan. Nah, lalu Rasulullah juga lebih cerdas. Sudahlah, kalau Anda memberitakan tentang mereka, kami pun akan memberitakan kepada engkau tentang kami, begitu. Nah, maka
seorang tua itu tadi menceritakan itu, dan orang tua ini ahli dalam penentuan jarak. Jika orang itu berangkat pada hari ini, berarti sekarang posisinya di sini. Jika kaum Quraisy itu berangkat hari begini, berarti sekarang posisinya juga di tempat ini, begitu. Hitungannya tepat nanti. Walamma faragha min khabarihi qala mimman antuma, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu min ma'in. Ini nanti ada masalah tauriyah yang dulu sudah pernah kita bicarakan. Tauriyah, masih ingat tauriyah? Lupa tauriyah? Atau yang ikut kajian dulu bukan ini? Seingat saya sudah pernah membicarakan di sini masalah tauriyah. Tauriyah itu kita mengatakan sesuatu dengan menggunakan sebuah kalimat yang nanti dipahami orang lain berbeda daripada apa yang ada dalam hati kita. Itu namanya tauriyah. Tapi bedanya antara tauriyah dengan kadhib itu beda jauh. Kalau dusta memang betul-betul dusta, tapi ini tauriyah. Tauriyah itu digunakan ketika kalau disampaikan dengan terang-terangan itu bahaya, akan mengancam, maka menggunakan tauriyah. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah dikejar oleh seorang Arab itu, siapa Anda berdua ini? Jawabannya nahnu min ma'in. Thumma in sarafa anhu wa baqiya syaikhu yatafuhu ma min ma'in amin ma'il Iraq. Itu. Setelah selesai menyampaikan berita itu, orang tua tersebut kembali bertanya, sekarang beritahukan kepadaku siapa kalian sebenarnya. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sangat cerdas dan penuh hikmah, kami berasal dari air. Apakah Rasulullah bohong? Tidak, semua manusia itu berasal dari air, ya kan? Nah, tapi nanti dipahami lain. Nah, lihat bagaimana orang tadi memahami. Setelah itu beliau dan Abu Bakar segera meninggalkannya, sementara lelaki tua itu tetap berdiri kebingungan sambil berkata, dari air? Air yang mana ini? Apakah dari air Irak? Jadi orang ini merenungkan, kok dia mengatakan nahnu min ma'in, kami adalah dari air. Dari air? Dari air apa ini? Apakah dari air Irak? Padahal Rasulullah mengatakan dari air itu tidak bohong. Manusia itu semuanya dari air, ya kan? Coba sampai lihat di ayat itu, min ma'in itu dari air itu, ya kan? Setelah air nanti berubah menjadi darah segumpal, setelah itu dililiti berubah ada tulang, dililiti daging dan seterusnya, maka berwujudlah sebagai manusia sempurna, semua dari air. Nah, itu namanya tauriyah dalam ilmu agama itu. Tapi kalau menggunakan sesuatu memang untuk bohong, nggak tauriyah lagi. Saya ambil contoh misalnya, yang populer dikritik sekarang kan, misal ada seorang yang mempromosikan dirinya untuk menjadi dan mempunyai jabatan tertentu, lalu promosi, kalau Anda memilih saya, nanti SPP gratis. Nah, sampai yang memahami dikira SPP anak kita, tapi itu dia dalam hatinya SPP gratis, SPP anaknya, karena dia yang bayari. Setelah jadi ya tetap nggak gratis, tetap bayar. Jadi dia itu mengatakan SPP gratis, tapi dalam hatinya untuk anaknya, bukan untuk kita. Tapi karena kita kadang sudah terprovokasi dan dianggap bahwa berharap nanti gratis, akhirnya kita pilih. Setelah jadi, jangankan gratis, minta sumbangan aja sulit kepada yang bersangkutan. Apakah itu tauriyah? Tidak, memang itu bohong bener, bohong bener. Dan kan katanya populer sekarang begitu itu. Jadi kalau saya jadi nanti apa gitu. Jadi kalau saya jadi, gaji saya untuk rakyat, nggak tahu rakyat itu adalah istri dan anak-anaknya, ya kan? Ya sama dengan saya misalnya, uang yang dari sampean nanti nggak saya ambil, saya berikan anak yatim, sampean
dengar omongan saya itu mesti berpikir begini, oh berarti Ustadz itu merawat anak yatim, padahal istri saya yang yatim itu bapaknya ndak ada, ibunya ndak ada. Tapi itu bukan tauriah seperti itu bohong bener. Nah, yang dilakukan Rasulullah ini adalah tauriah. Jadi Rasulullah mengatakan nahnu min ma'in, saya dan sahabat saya ini adalah dari air. Orang tadi bingung, kok jawabnya dari air. Nah, dia ingat bahwa yang populer di sana itu kalau mengatakan min ma'in itu adalah air yang ada di Irak itu. Demikianlah kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga rahasia pasukan dan strategi perang. Jawaban beliau benar adanya sebab Allah menciptakan manusia dari air. Namun pada saat yang sama jawaban itu tidak membuka identitas mereka kepada musuh. Saya ulang lagi, demikianlah kecerdasan Rasulullah SAW. Cerdas Rasulullah itu dalam menjaga rahasia pasukan dan strategi perang. Jawaban beliau benar adanya, nggak bohong. Kenapa? Sebab Allah menciptakan manusia dari air. Namun pada saat yang sama jawaban itu tidak membuka identitas mereka kepada musuh. Andai kata kok sudah tahu kalau itu adalah Rasulullah dan sahabatnya, mesti orang tadi memberitahu orang kafir Quraisy Muhammad berada di sini, kan bahaya. Gitu. Mulai kita masuk di pelajaran penting sekarang dari apa yang kita baca tadi itu. Pelajaran penting dari kisah ini. 1. Pemimpin tidak hanya memberi perintah, tapi turun langsung ke lapangan. Kenapa? Karena kalau hanya memberi perintah, tidak tahu kondisi real, bisa jadi perintahnya salah. Bisa jadi itu. Nah, dalam kisah ini Muhammad SAW sendiri melakukan pengintaian bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini Nabi loh ya, Nabi itu doanya terkabul. Tapi kenapa kemudian Rasulullah tidak mohon saja kepada Allah, ya Allah binasakan mereka, dikabulkan oleh Allah. Itu mengajarkan kepada kita, wong sekelas Nabi saja masih mengajarkan bagaimana ikhtiar dan bagaimana berusaha, apalagi kita. Sehingga kemudian jangan hanya mengandalkan doa pasrah, ndak ada ikhtiar, ndak. Nabi loh masih begini, masih ikut terjun. Bagaimana melihat kondisi real di dalam lapangan walaupun itu kondisi perang. Seyogyanya Nabi kan bisa saja menggunakan perintah dari rumah kemudian nanti tinggal menunggu kabar. Tidak, Nabi itu ikut terjun langsung. Ya, beliau tidak hanya menunggu laporan dari pasukan. Nah, pelajarannya adalah pemimpin sejati, ingat baik-baik, pemimpin sejati memahami kondisi nyata. Tidak hanya sekedar laporan, tapi harus ngecek. Ya mbok bener mbok enggak ikut ceritane jare apa ya, pimpinan kita itu dibucuki jare MBG ku mangane bendino satu dapur ngorok sapi situ, aku nggak tahu bro. Coba. Dan itu saking husnudonnya pemimpinnya itu nggak ngecek lapangan mungkin. Nah perhatikan ini, Nabi loh, Nabi kelas Nabi loh ngecek. Lah kenapa kita tidak peka terhadap apa yang dilakukan Rasulullah itu? Dan Rasulullah itu memberi contoh. Begini loh kalau jadi pemimpin itu. Saya ini Nabi, andai kata saya asal perintah itu lebih berat, tapi enggak, kata Nabi, saya memberi contoh. Nah, jadi pemimpin itu memahami kondisi nyata, hadir di tengah umat, mengetahui persoalan langsung dan ikut memikul resiko. Itu pemimpin. Kalau kita dapat pemimpin yang seperti ini, subhanallah, luar biasa. Sehingga kemudian nanti membuat kebijakan, membuat keputusan itu tidak salah. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Lalu apa relevansinya saat ini dari apa yang dilakukan Rasulullah itu? Banyak masalah karena pemimpin jauh dari rakyat, ya kan? Jalan berlubang, itu pemimpinnya tidak tahu, ditutup kalau nanti pemimpinnya mau lewat. Tapi selama ini berlubang tidak tahu. Lucunya di Indonesia itu kreatif, jalan berlubang dan bergelombang itu tidak ditutup tapi membuat
flyer besar, hati-hati jalan berlubang dan jalan bergelombang dan berlubang. Kemudian ada anak lewat di situ jatuh kena lubangan itu. Kenapa Mas jatuh? Kan sudah ditulisi, hati-hati jalan bergelombang dan berlubang. Apa kata anak itu? Justru saya membaca itu nggak tahu kalau ada lubang. Dan itu kreatif di negara kita itu. Kadang sampai bertahun-tahun itu. Coba, nah sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkan seorang pemimpin itu harus tahu real tentang apa. Andai kata dapat laporan itu harus dicek. Kadang kan orang melaporkan itu biar yang dikasih laporan itu seneng, itu kan. Nah, saya ulang, banyak masalah muncul karena pemimpin jauh dari rakyat, orang tua jauh dari anak. Dan ini kita sebagai orang tua harus mensuri tauladani Rasulullah SAW. Andai kata kita bekerja jauh, itu pun harus punya titipan yang amanah. Dan jangan lupa harus kontak terhadap anak, mengetahui bagaimana kondisinya dan seterusnya. Jangan sampai lepas. Guru jauh dari murid, itu nanti nggak tahu kondisi muridnya kayak apa. Dai jauh dari jamaah, padahal keberhasilan dakwah dan kepemimpinan lahir dari kedekatan dengan manusia. Kita bedakan skala desa loh ya. Kalau kepala desanya itu suka nimbrung dengan rakyat, itu enak dan masalah segera selesai. Tapi nggak tahu, wah wes alamat itu, alamat. Sama seorang guru kalau jarang masuk dan nggak tahu muridnya bagaimana caranya, harus hadir di situ dan seterusnya. Makanya kiai-kiai pondok itu mesti berada di dalam pesantren itu dan harus berada di dalam pesantren itu walaupun tidak 24 jam. Seorang kiai dan seorang pemangku pondok itu mesti tahu real tentang pondoknya, tentang siswanya. Dan beda, seorang santri punya kedekatan dengan kiainya itu beda jauh. Saya merasakan itu. Kedua, pentingnya menjaga rahasia dan strategi seperti yang dilakukan Rasulullah tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengatakan identitas beliau. Bahkan ketika ditanya siapa kalian, beliau menjawab kami berasal dari air. Jawaban itu benar tetapi tidak membocorkan rahasia. Pelajarannya adalah Islam mengajarkan kecerdasan, kehati-hatian dan strategi. Tidak semua hal yang harus diumumkan kepada semua orang. Tapi sekarang itu banyak orang yang membuat konsep ceroboh. Jadi kalau ada sesuatu yang sebenarnya dia harus menghadapi dengan kehati-hatian, malah takbir. Kalau nanti saya terbunuh biar saya mati syahid, itu ceroboh menurut saya. Kenapa kalau kehati-hatian bisa ditangani dengan bijaksana bisa, kenapa harus nekat seperti itu? Itu penting. Coba Rasulullah itu kan, seandainya Rasulullah itu tidak mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana bijaksana, Rasulullah kan mending begini, sudah ini Muhammad kalau berani, kan begitu. Tapi kenapa kok kemudian Rasulullah merahasiakan, mengajarkan kepada kita kehati-hatian itu penting, kecerdasan strategi itu penting, begitu. Relevansi saat ini apa kalau kita korelasikan dengan kita saat ini? Di era media sosial banyak orang terlalu mudah membuka rahasia. Saya pesan banget kepada Anda semuanya, anak-anakku dan bapak ibu yang dirahmati Allah, jangan suka nge-share aib orang. Apa yang kita share itu sudah dicatat Mbak Google di atas, dan itu tidak bisa terhapus kecuali kita minta kepada Google untuk menghapusnya. Bayangkan orang yang kita share itu sudah tobat loh ya, orangnya sudah tobat, lalu aib itu masih dibaca orang, siapa yang berdosa? Dan sayang masih ada orang yang memahami hadis Rasulullah SAW,
kullu ummati mu'afa illal mudahirun wa minal mudaharati an yaf'ala rajulu fil barihati kadza wa kadza thumma satarallahu wa yaksifu amma satarallahu thumma yusbihu wa yaksifu amma satarallahu au kama qala rasul. Kata Rasulullah SAW, semua umatku akan diampuni dosanya kecuali mudhahirun. Siapa mudhahir itu? Yaitu orang yang melakukan kesalahan di malam hari begini-begini, sudah ditutup aibnya oleh Allah, tapi pagi-pagi cerita kepada orang bahwa saya tadi malam melakukan begini-begini. Itu jangan hanya dipahami pelakunya, termasuk yang tidak melakukan lalu nge-share podo dosoe. Dan yang lebih parah itu adalah yang nge-share. Karena yang melakukan bisa jadi sudah tobat, yang kita share itu masih dicatat Google dan masih dibaca orang. Saya pesan kepada adik-adik, kalau memahami dalil jangan tekstual. Nanti jenengan kalau sudah sekolah dan seterusnya itu mempelajari sesuatu, jangan hanya yang tertulis itu, tapi coba gunakan nalarnya. Dan baca banyak buku, nanti banyak penjelasan. Di buku itu mungkin nggak dijelaskan, tapi di buku lain dijelaskan. Dan itu hati-hati masalah itu. Sampai sekarang loh di grup-grup, bahkan grupnya ustadz loh, kok tega nge-share begitu itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Grupnya ustadz loh itu. Apa untungnya nge-share aib? Andai kata kok kemudian dia beralasan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak begitu caranya. Jangan-jangan orangnya sudah tobat tapi aibnya masih beredar. Siapa yang berdosa coba? Nah itu. Nah maka banyak orang terlalu mudah membuka rahasia. Strategi dakwah diumbar, masalah keluarga disebar, konflik dipublikasikan, bahkan dosa dipertontonkan. Padahal menjaga informasi adalah bagian dari hikmah. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, saya sekarang baru mantap memahami kenapa dalam Islam itu kok ada hadis man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi seorang aib muslim itu akan ditutupi oleh Allah di hari kiamat aibnya. Ternyata rahasianya adalah di situ. Jadi kalau kita nge-share aib orang, orangnya sudah tobat, aibnya itu masih beredar. Saya sampai detik ini, sejak saya kenal HP mulai tahun 1997 itu saya punya HP, dan waktu itu nomornya masih mahal, beli nomornya tok 1 juta, saya masih itu saya belum pernah nge-share aib orang. Saya karena paham hadis tentang kullu ummati mu'afa ilal mudhahirun itu. Jangan ikuti jejak-jejak nge-share aib orang. Kalau mau islah, datangi orangnya, omongi orangnya, selesaikan masalah di hadapannya, jangan di-share. Coba. Dan begitulah cara kita mempelajari sejarah itu begitu. Itu. Berikutnya, 3. Tawakal tidak bertentangan dengan persiapan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah, tetapi beliau tetap mengatur strategi, mengintai musuh, mencari informasi, memilih jalur perjalanan. Kelas Nabi loh ya. Seharusnya Nabi kan tawakalnya tinggi, tapi tetap ikhtiar dilakukan. Dan itulah instrumen dalam kehidupan. Jangan hanya mengandalkan tawakal doa tanpa ikhtiar. Nabi saja begitu. Pelajarannya adalah tawakal bukan berarti pasif. Islam mengajarkan berdoa kepada Allah sambil melakukan sebab-sebab terbaik. Nggak mau kerja, dari mana? Ya kan? Berdoa, ya Allah tahun depan mudah-mudahan saya bisa berkorban. Nggak nabung, ya apa doai? Nggak ada ikhtiar. Itu relevansi saat ini. Sebagian orang ingin sukses tanpa usaha, dakwah berkembang tanpa ilmu,
keluarga baik tanpa pendidikan, ekonomi baik tanpa kerja keras. Tidak mungkin semuanya itu, harus ada ikhtiar. Padahal sunnah Nabi SAW adalah iman, ikhtiar, lalu tawakal. 3 komponen ini penting dalam kehidupan orang. Iman, mengimani apa yang sudah diwahyukan oleh Allah, lalu kemudian ikhtiar, lalu tawakal. Jangan hanya tawakal saja. Ada kasus kan, seorang sahabat bertamu kepada Rasulullah, ditanya, kamu tadi kesini naik apa? Naik unta. Di mana untamu? Di luar. Sudah kamu ikat? Sudah, saya tawakal kepada Allah. Apa jawaban Rasulullah? Ikat dulu baru tawakal. Ikat dulu baru tawakal, begitu. Keempat, kecerdasan berbicara adalah nikmat besar. Jawaban Nabi SAW, kami berasal dari air, adalah contoh kecerdasan komunikasi. Jadi kami berasal dari air adalah contoh kecerdasan komunikasi, yaitu jujur tetapi aman, singkat namun bermakna dalam. Rasulullah jujur tapi aman, ya kan? Artinya kalau mengatakan jujur saya Muhammad nggak aman, tapi mengatakan saya atau kami dari air, jujur, sesuai dalil, aman, singkat lagi, tapi maknanya adalah dalam. Ternyata manusia itu diciptakan dari air mani, ya kan? Begitu. Relevansi saat ini, umat Islam hari ini sangat membutuhkan adab berbicara, kecerdasan komunikasi, kemampuan menjaga lisan, dan kebijaksanaan dalam menjawab. Itu penting, karena banyak kerusakan terjadi hanya karena ucapan yang tergesa-gesa. Itu banyak sering, bahkan menambah konflik. Kenapa tidak menggunakan kata-kata yang bijak? Itu. Apalagi kalau konteksnya konteks dakwah. Konteks dakwah itu beda dengan konteks jihad perang loh ya. Jadi konteks dakwah itu harus dilihat, dan dalam konteks dakwah itu dahulukan hati, jangan didahulukan ideologi. Dahulukan hati, sentuhan hati, jangan didahulukan sentuhan ideologi. Saya tanya, buktinya mana? Waktu ada Arab Badui kencing di pojok masjid, itu kalau mendahulukan sentuhan ideologi, dikaplok atau tidak? Dikaplok, karena dia kencing di tempat suci. Tapi kalau menggunakan sentuhan hati, dilihat dulu siapa yang kencing. Orang kencing ini nggak ngerti kalau masjid ini suci, sehingga harus pelan-pelan. Sudah, biarkan dulu, kata Rasulullah. Sahabat waktu itu menggunakan sentuhan ideologi, karena sahabat sudah tahu bahwa kencing di masjid itu nggak boleh karena masjid itu suci. Orang itu mau ditempeleng, tapi kata Rasulullah, biarkan dulu. Sekarang siramlah pakai air, ambil air, siramkan di situ, bersihkan. Badui itu sambil melihat, merenungkan, apa ini kok begini? Lalu tanya, dijelaskan, ini tempat suci, sementara air kencing itu najis, tidak boleh kencing di dalam masjid. Dia itu hatinya enak, baru nyadar. Pulang ke kampungnya itu cerita kepada penduduknya, Muhammad dan sahabatnya itu gini, ternyata masjid itu suci, tidak boleh dikencingi, kencing itu najis. Coba kalau ditempeleng, apa yang diingat? Jangan dekat-dekat Muhammad, saya lo biasa kencing kayak di kita itu, kayak di kita, ditempeleng. Coba, kadang kita terobos di situ. Jadi ada orang itu, bahkan saya menemukan kadang labelnya dipanggil ustadz, tapi masalah metode dakwah lo nggak ngerti. Mesti bahasanya berjuang. Kudu tak sekolahin mana ustadz itu. Jangan begitu nanti sampean ya. Kalau konteksnya dakwah, dahulukan sentuhan hati, bukan sentuhan ideologi. Saya ambil contoh di Muhammadiyah misalnya. A.R. Fakhruddin itu ketika bertamu ke Jombang itu kan pusatnya NU, terawihnya kan 23. A.R. Fakhruddin disuruh ngimami, itu mendahulukan sentuhan hati, bukan ideologi. Kalau ideologi, A.R. Fakhruddin sudah begini, kalau mau 11 saya mau ngimami, tapi kalau enggak. Tapi apa kata A.R. Fakhruddin? Ayo sholat, bacaannya pelan, panjang lagi. Pas nyampe rakaat ke-8, A.R. Fakhruddin tanya jamaah, gimana Bapak Ibu, kita lanjut 23 ya, atau kita tutup witir 3 jadi 11 berhenti? Jawaban jamaah apa? 11 saja Pak Yai. Coba
Apa air Fakhruddin itu goblok? Tidak, itulah dakwah anak-anakku. Bedakan dengan perang. Itu mana tadi rek sampai lupa aku. Lanjut. 5. Persahabatan orang soleh sangat berharga. Ini perhatikan sampean yo. Persahabatan orang soleh sangat berharga. Dalam momen penting dan berbahaya itu, yang bersama Nabi SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pelajarannya, teman dekat sangat mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Ketenangan, keputusan, dan keselamatan agama seseorang. Relevansinya saat ini, di zaman penuh fitnah, teman buruk bisa menghancurkan hidup, lingkungan buruk bisa merusak iman, pergaulan salah bisa menjauhkan dari Allah. Karena itu memilih sahabat soleh adalah kebutuhan, bukan sekedar pilihan. Itu. Nah tapi begini, jenengan saya ajari adik-adikku ya, anak-anakku tamanya. Kalau ada orang tidak baik, terus sampean itu dinobatkan orang soleh, terus dia deket, jangan dijauhi. Dia mau jadi baik, jadi orang baik. Saya ikut sampean, oh kamu nggak baik, lo saya lo kepengen baik, malah nanti jadi baiknya sama siapa dia? Nah itu begitu. Jadi jangan ego di situ. Ada orang nggak baik kumpul kita malah dilarang. Kenapa kok Anda larang? Itu orang nggak baik, nanti takut kita itu mengikuti jejak mereka. Berarti kita yang imannya lemah. Seharusnya ini adalah momen bagaimana mereka itu bisa baik dengan seperti kita, begitu malahan. Itu. Yang keenam, Islam mengajarkan keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian. Rasulullah SAW sangat berani, tetapi tetap penuh perhitungan. Beliau tidak ceroboh, ya kan? Beliau tidak ceroboh, dan itu tadi yang saya katakan. Andai kata Rasulullah itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan mati syahid, dan seharusnya Rasulullah tidak perlu merahasiakan diri. Muhammad ini Muhammad, gitu. Tapi enggak. Nah itu mengajarkan kepada kita bagaimana bijaksana dan kehati-hatian, lalu memikirkan umat yang ke depan. Jangan kemudian sekarang kita berhasil begini kemudian mati tidak apa-apa, tidak mikir kalau umat di belakang kita itu belum mendapat ilmu yang sempurna, dan kita punya tanggung jawab di situ. Itu penting. Relevansi saat ini, sebagai orang mengira nekat sama dengan tawakal, emosional sama dengan keberanian. Ada orang yang mengira begitu, tapi ini perkiraan salah ini. Jadi jangan dianggap nekat itu sama dengan tawakal, emosional jangan dianggap seperti keberanian. Padahal Nabi SAW mengajarkan keberanian yang cerdas, ketegasan yang bijak, dan kekuatan yang terukur. Begitu cara memahami sejarah. Inti besar dari kisah ini, dan sudah mau azan, kisah ini menunjukkan bahwa kemenangan Islam tidak lahir hanya dari semangat, tetapi dari iman, ilmu, strategi, kedisiplinan, persatuan, dan pertolongan Allah. Komponen itu harus ada. Iman, ilmu, strategi, kedisiplinan, persatuan, dan pertolongan Allah. Dan semua itu sangat dibutuhkan umat hari ini. Karena tantangan umat modern bukan hanya perang fisik, tapi juga perang pemikiran, kerusakan akhlak, fitnah media seperti saat ini, lemahnya pendidikan, dan jauhnya manusia dari petunjuk Allah. Maka sirah Nabi SAW bukan sekedar cerita sejarah, tetapi pelajaran hidup untuk membangun pribadi, keluarga, masyarakat, dan umat. Nah begitu cara memahami sejarah ya. Maka nanti anak-anakku sekalian, nanti di sekolah tingkat lanjut, kemudian nanti sampai kuliah, ketika membicarakan materi itu bicarakan secara luas, analisa secara luas, sehingga tidak hanya itu kayaknya itu ilmu, ternyata banyak. Itu ini yang bisa kita kaji malam ini, dan kita sambung di bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan oleh Allah, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah
segala amal soleh kita diterima dan dicatat dalam catatan amal soleh kita, segala dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo. Ada konsep bagus banget dalam hal bagaimana kita memberi kritik dan masukan kepada pemimpin. Itu kalau saya baca buku itu ada ungkapan begini, peganglah tangannya, kemudian bicaralah kepada dia dengan baik. Menurut saya, kritikan apapun di media itu kayaknya tidak direspon oleh mereka. Andai kata kok kemudian ada timnya, itu justru nanti ditambah-tambahi dan malah memunculkan unsur emosi dari pemimpin itu. Saya teringat gini, saat Harun ar-Rasyid itu jadi khalifah, itu ada seorang ustadz yang leboson dukune kemelinti. Ngerti kemelinti ya? Jadi di zaman khalifah Harun ar-Rasyid itu ada seorang ustadz yang melihat kalau Harun ar-Rasyid itu perlu dikasih masukan dan dikritik. Dia bilang gini, ya Harun, ittaqillah, begitu. Seorang khalifah dipanggil begitu, ya Harun, ittaqillah. Hai Harun, ibarat kata itu takutlah kepada Allah. Ya tentu itu contoh dalam sejarah, tapi bisa jadi omongnya lebih dari itu. Tapi di dalam buku itu tertulis itu. Apa kata Harun? Ya rajul ta'al, laisa hakada tu'tin nasihah. Tidak begitu caranya memberi nasihat, tidak begitu caranya memberi masukan. Innallaha qad ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Yang dikutip Harun ar-Rasyid itu di surat Toha ya, ayat 40 ya, sampean cek. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Apa kata Harun? Sini. Misalnya Ustaz, sini Ustaz, tak kasih tahu. Tidak begitu caranya memberi nasihat. Allah loh mengutus orang yang lebih baik daripada kamu, yaitu Musa dan Harun, kepada orang yang lebih jahat daripada saya, yaitu Fir'aun. Tapi Allah tetap ngomong, hai Musa dan Harun, ngomonglah kepada Fir'aun itu dengan omongan yang lemah lembut. Mudah-mudahan Fir'aun itu mendapat petunjuk dan jadi takut. Nah itulah konsepnya. Sehingga saya termasuk loh ya, yang tidak suka nge-share kritikan-kritikan buat pemimpin. Karena gunanya menurut aku. Pertama, apakah yang di media itu memang betul begitu, kita tidak tahu. Ojo-ojo no proyek ngilangi dusoi pemimpin. Kan kalau kita menuduh sesuatu yang tidak benar itu kan dolim, dan nanti pahala kan pindah ke mereka. Ojo-ojo ngono. Ya sehayat-hayatnya kalau memang mau menasihati tabayun dulu, dan itulah konsep Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Tabayun dulu, bener gak itu? Kalau mau menasihati buatlah konsep itu, persis saat Harun dinasihati itu, itulah konsepnya. Sampun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.